Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Oke, sekarang kita lihat. Teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Selain segitiga siku-siku, kita tidak bisa memakai teorema Pythagoras ya. Nah, ini sisi tegak, kita simbolkan A. Yang tegak kita simbolkan A. Kemudian mendatar kita simbolkan B. Kemudian sisi miring kita simbolkan C. Nah, siku-siku pasti ada tanda siku-siku yang berwarna hitam ini. Ini namanya segitiga siku-siku. Hanya segitiga siku-siku yang bisa menggunakan teorema Pythagoras. A merupakan sisi tegak, yang tegak ini. B merupakan sisi mendatar, sedangkan C merupakan sisi miring. Sisi siku-siku atau A dan B itu selalu membentuk sisi siku-siku, tidak yang miring ini. Jadi A dan B tempatnya boleh bolak-balik asalkan apa mereka yang membentuk sisi siku-siku. Untuk rumus Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di sisi yang paling panjang itu sisi C, jadi letaknya yang paling belakang. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan harus kalian ingat, A dan B membentuk siku-siku. Sisi A dan B selalu membentuk sisi siku-siku. Berikut contoh soal. Diketahui suatu segitiga yang memiliki panjang sisi 2,1 cm, 2,9 cm, dan sisi yang tidak diketahui. Nah, salah satu sisi yang tidak diketahui yaitu sisi yang membentuk segitiga siku-siku atau yang membentuk siku-siku. Kita misalkan A ini yang tidak diketahui, berarti tetap bentuk A. Satunya 2,1 kita misalkan sebagai B. Kemudian sisi miringnya, sisi miring itu yang ada di hadapan siku-siku 2,9. Setelah ini dari A yang belum diketahui, B sama dengan 2,1 dan C sama dengan 2,9 satuannya cm. Kita masukkan ke rumus, yaitu rumusnya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tadi nilai A belum diketahui, kemudian berarti tetap bentuk simbol A. Sekarang yang B, B-nya berapa? B-nya nilainya 2,1, berarti ini ditulis 2,1. C-nya nilai C itu 2,9. Selanjutnya A kuadrat, karena A kuadrat tidak memiliki nilai tetap ditulis A kuadrat. Lalu ditambah 2,1 kuadrat yaitu 4,41 sama dengan 2,9 nya juga dikuadratkan. Kuadrat dari 2,9 yaitu 8,41. Nah, kita hanya butuh A kuadrat. Berarti tetap ditulis A kuadrat. Yang hanya angka, ini kita pindah ke ruas kanan ya. 8,41 tetap. Yang semula plus dipindah menjadi min 4,41. Kemudian A kuadrat nilainya yaitu
4. Sekarang kita mencari nilai A. A sama dengan akar dari 4 kuadrat. Akar dari 4. Akar dari 4 itu berapa? 2. Berapa kali berapa yang hasilnya 4? Atau begini, kita tambahkan dulu. Nah, akar dari 4. Akar dari 4 berapa? Maaf, ini 4 ya. Kemudian akar dari 4 berapa? 2. Jadi A sama dengan 2. Seperti itu jika kita ingin mencari nilai A. Berlaku juga untuk soal selanjutnya. Misal ada sisi yang tidak diketahui, berarti hurufnya tetap ditulis dan hasil akhirnya hasil dari akar ya. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Buari mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan tanya di WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.